Oh, iya, iya. Ya, Betul sedikit seperti itu lagi, ya. sedikit lagi Oke, ya. karena Sedikit. Al-Quran Bentar, sempurna, saya ingin bertanya, bentar dulu, pada bentar dulu. masa keberapa Tuhan menciptakan manusia? Bentar dulu ya. Bentar. Oke. Masalah sempurna tadi, maksudnya di sini Allah menurunkan tuntunan kepada hamba yang di bumi ini setiap aspek kehidupan hambanya ada diterangkan dalam Al-Quran. Contoh misalkan dagang, ya kan? Di mana? Di surah Al-Jumu'ah. Innal ladzina amanu innal ladzina Lanjut. idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Lengkap diterangkan. Anda menikah, gitu juga. Ya kan? Makanya dalam Islam itu sempurna. Kenapa? Dari kami bangun tidur ada aturan, sampai kami mau tidur lagi pun itu ada aturannya. Makanya mengatur seluruh aspek kehidupan hamba manusia gitu. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Masalah terima atau tidak itu bukan urusan kami. Itu aja dari saya ya, penegasan daripada kata-kata sempurna tadi ya. Oke. Lanjut. Oke, paham. Tadi kamu bertanya tentang menciptakan manusia ya. Dalam Ya, Al-Quran, Allah menciptakan manusia itu tertulis di dalam Al-Alaq ayat 1 sampai 2 dan Al-Hijr ayat 2 ayat 5 ya, 28 ya sampai 29. Ayat Al-Mu'minun ayat 12. Ayat Atin ayat 4. Ayat Al-Quran ya, surah Al-Quran ya, gak aku baca Qurannya ya. Al-Huzarat ayat 13 itu dituliskan dalam Al-Quran. Oke, tolong dibacakan ayatnya. Tuhan Oke, menciptakan menjelaskan di Al-Alaq ya ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah yang disebut alaqah. Alaqah adalah bentuk perkembangan embrionik yang terjadi setelah percampuran sel telur dan sel mani. Tuh. Oh, jadi manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu melalui apa tadi, sel telur dan mani gitu. Kamu tanya menciptakan manusia kan? Bukan, tidak ada manusia pertama kan? Yang saya tanyakan Ya kan? tadi, Tuhan menciptakan manusia pada masa keberapa ya, yang berarti ya itu artinya saya menanyakan manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu melalui apa, dan tolong diceritakan detail dari ya isi Al-Quran yang mencatatnya gitu. Nanti kamu nanya tentang Iya. Adam diciptakan gitu. Iya benar. Adam diciptakan di Kitab menjelaskan semuanya secara detail gitu. menciptakan bahwa apa? Adam diciptakan di hari pertama gitu. Iya. Oh, kalau Nah, itu jadi yang yang tidak saya ada dalam Al-Quran. tanyakan, gini, izin ya. Jadi yang saya tanyakan itu seperti ini, manusia diciptakan oleh Tuhan pada masa keberapa? Manusia pertama ya, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan pada masa keberapa menurut Al-Quran? Dan tolong ceritakan detail dari kejadian pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama gitu. Itu pertanyaannya. Di dalam ayat Al-Quran ya. Kalau seperti yang kamu mau itu, tidak ada seperti itu. Manusia diciptakan pada masa keberapa? Tidak ada diceritakan. Tuh. Lah katanya sempurna, kitab yang menyempurnakan semua kitab Dengar yang dulu, ada di dengar ya. Manusia diciptakan daripada literasi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Artinya manusia sebelum penciptaan manusia kita Adam sekarang, Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk lain sebelumnya, namun dimusnahkan. Ya, jadi tidak tertulis abad keberapa atau tahun berapa atau hari keberapa seperti yang ada di Bibil Anda. Ya, nah jadi kalau Bibil Anda menuliskan kan 6 hari kan gitu.
Jadi kalau kami dituliskan dengan 6 masa atau menciptakan alam semesta ini dengan 6 masa. Alam Lalu masa saat atau hari itu penciptaan sama aja, Pak. nggak sama lah, mana sama? Kok bisa 6 masa sama dengan 6 hari? Otak kau di mana sih? Coba Oke, bandingkan sekarang dulu. gini. Coba Gini. bandingkan dulu masa batu. Berarti kesempurnaan dengar Al-Quran itu masih dulu. bisa diragukan karena dia tidak menjelaskan. Iya, Al-Quran tidak sudah menjelaskan jelas, manusia pertama sudah dijelaskan ya. diciptakan. Dengar dulu, dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa penciptaan manusia, ya, sebelum diciptanya Adam, saat penciptaan Adam, ya, malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau ya Allah ingin menciptakan manusia yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini? Artinya, sebelum manusia itu diciptakan, sudah ada makhluk ciptaan yang lain atau manusia yang lain sebelumnya. Lah, gimana sih itu? Kalau makhluk Ya. ciptaan yang lain memang sudah ada itu ya saya percaya itu. Sebelum manusia memang Tuhan masih menciptakan ya, yang Tuhan ciptakan pertama itu langit dan bumi. Enggak Ya kan? cuma itu kawan. Di pertama, Jadi manusia gitu. itu adalah penciptaan daripada kesempurnaan seluruh makhluk. Artinya sebelum diciptakannya Adam, lebih dahulu ada diciptakannya malaikat. Lebih dahulu juga ada diciptakannya iblis. Nah, itu Iya. dia dan yang saya tanyakan ini kan tentang manusia, Pak. Bukan tentang siapa yang diciptakan Iya, lebih dulu. jadi sebelum juga dia manusia diciptakan dari ayat yang mengatakan, ya, perkataan malaikat, apakah engkau, ya Allah, ingin menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Artinya si malaikat sudah punya pengalaman. Di sini menerangkan malaikat punya pengalaman akan makhluk manusia yang sudah pernah diciptakan lalu membuat kerusakan lalu dimusnahkan oleh Allah. Jadi di sini jelas bahwa kesempurnaan ciptaannya Allah itu adanya di dalam manusia dan ya tidak mengikut kepada hari seperti yang ada di Bible Anda. Dan juga tidak mengikut atau menerangkan masa keberapa diciptakannya manusia. 6 masa yang Izin, Bang. dikategorikan di situ bukan 6 hari atau 6 Izin. perputaran bumi mengitari matahari, ya. Izin Bang Ali, Silakan. mohon maaf, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan saya bukan Kakak itu, ini Bang bertanya, Ali. sebutkan di mana Saya di jawab Al-Quran dah, saya jawab. tertulis Tidak manusia ada pertama sesuai yang keinginan kalian penciptaan. itu, sesuai yang diapain oleh Pira itu tidak ada. Oke, Nah, itu saya dia bilang. berarti Tidak ada. kesempurnaan Oke, Al-Quran ya. itu masih bisa Oke, diragukan. saya tanya nih di dalam Biblemu dikatakan begini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Airnya dari mana? Silakan jawab. Airnya mana? Bumi belum Kejadian. berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah di atas, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mana airnya dari mana? Kan bumi belum berbentuk nih, kosong. Jawab. Itu samudra raya Kak. Samudra itu air Kak. Samudra raya itu air. Iya. Makanya ada samudra Atlantik, samudra Pasifik. Nah, air itu Kak. Bumi Ya, belum berbentuk dan Di kosong. mana letaknya? Mana samudranya? Bumi belum berbentuk. Bumi ini belum berbentuk, kosong. Nah, itu gelap oke, gulita jawabannya gini. menutupi samudra. Itu detail Kan belum bumi. itu mana? ya, oke. Saya jawab ya. Itu detail dari ya kejadian Tuhan menciptakan alam semesta serta seluruh isinya, itu detail kejadian dari Pertanyaan kejadian. saya bukan Sampai- itu, sama aja. Bumi kan belum berbentuk nih. Bumi kan belum berbentuk, kosong. Kosong dong, gelap gulita. Gelap dong, menutupi samudra. Samudranya dari mana? Kan bumi belum berbentuk. Mana bentuk? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Samudra sama air itu mana? Kan bumi belum berbentuk. Mana? Bumi kan belum berbentuk dan kosong nih, kosong. Ayo, jawab. Samudra sama airnya dari mana itu?
Carilah kau. Cari, bantulah KTP, dia lagi nyari itu, kau bantulah. Kau kan punya perangkap 2. Bantulah KTP 3 kali di sini hotel lo 3. Ayo. Bantulah KTP, jangan diam aja kau. Bang Jerusalem, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Hati jadi. Mungkin Bang Jerusalem bisa bantuin mereka. Kenapa? Mungkin abang bisa bantuin mereka, kasihan kali nih nggak bisa bantu. Kau bantulah KTP. Gimana tuh Bang Jerusalem? Bumi kan belum berbentuk Bang. Iya. Kosong nih, kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Saya menyimak dari bawah dari tadi. Saya mencermati pernyataan pertanyaan Vira. Siapa namanya? Vira Gig. Mira. Menurut saya Ya. nggak sempurna karena harus melihat begini, harusnya begitu. Itulah bedanya Tuhan Anda dengan Tuhan kami. Kalau Tuhan Anda bisa diatur-atur oleh makhluk, kalau Tuhan kami tidak bisa. Gitu loh. Jadi saya perhatikan diksi-diksi Anda katakan itu seharusnya sempurna begini dong, nggak seperti itu. Seharusnya kalau sempurna begini. Itulah bedanya Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu bisa diatur. Oke, sekarang saya ingin bertanya Bapak jawab, Diam dulu, saya belum selesai bicara. Belum selesai bicara. Saya belum selesai bicara. Belum selesai Bang Jerusalem. Anda mengatakan, Anda mengkomparasi, saya mau katakan tegas dengan kalian ya teman-teman Kristen. Anda mau mencoba mengkomparasi Al-Quran dengan Bible kalian. Tegas saya katakan, jauh bumi sama langit. Beda. Yang bisa mensejajarkan Bible Anda itu sejajar bukan sama Al-Quran sebagai yang disebut kitab suci. Lebih pantas sejajar dengan buku Kama Sutra. Itu boleh kalian sejajarkan Bible kalian. Kalau Al-Quran tidak bisa kalian gitu loh. Karena memang sempurnanya dimaksudkan adalah tadi Hesti Sinaga sudah menyampaikan, menyempurnakan dalam syariat-syariat. Adapun kesinambungan atau estafetisasi daripada Al-Quranul Karim adalah kitab yang menyempurnakan daripada kitab-kitab yang dibawa para nabi sebelumnya, risalah-risalah para nabi sebelumnya. Ada satu yang terjadi estafetisasi atau kesinambungan yang diajarkan tidak berubah. Sekali lagi tidak berubah, diajarkan oleh para nabi-nabi sebelum. Apa itu? Dari perspektif umum teologi dinamakan monoteisme absolut. Menyembah Tuhan yang esa, yang ehad, yang ahad. Satu-satunya. Itu kesinambungannya terjaga. Dari mulai nabi-nabi sebelumnya sampai baginda Rasulullah sebagai nabi penutup. Adapun keterberubahannya adalah pada syariat-syariat yang disempurnakan. Mengenai ajaran ketuhanan tidak pernah berubah. Tetap pada satu, yaitu menyembah Tuhan yang Esa, Ehad, Ahad. Sekali lagi saya katakan bahwasanya diajarkan oleh para nabi, sembahlah Tuhan yang Esa, Shema Israel Edon Na Elohenu Eha. Wahai bangsa saya, dalam bentuk Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan satu. Nabi sebelumnya Israel mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Trit oneness atau apa, nggak ada itu nggak. Bang Sinyal Jerusalem. Bang Jeru putus-putus. Bang Jerusalem. Begini Bang. Anda udah selesai ceramah Bang. Manusia. Bang Jerusalem, Anda udah selesai ceramah. Paham kalian? Sekarang yang Anda bahas apa itu, Adapun Bang? yang kedua saya katakan, Anda sudah selesai ceramah, yang Bang. dimaksud disempurnakan adalah Anda nggak usah Bang. di Anda ini tidak kursus. syariatnya Ini nggak disesuaikan sekolah dengan era Bang. dan zamannya. Ini nggak Sholat sekolah. misalnya. Anda bisa. Benar, Rasulullah Bang Jerusalem. Anda ini tidak kursus. Saya Ini bukan belum sekolah. ceramah. Hah?
Ya, sekarang begini. Bukan itu pertanyaannya, Ada Bang. Saya dia ceramah saya. Ya, Dan Tuhan Anda Yesus kalau itu ceramah bukan banyak. Yerusalem, bukan itu pertanyaan. Di sini kan Pertanyaannya bertanya, belum Bang. dijawab Ya. belum. Kita ini diskusi, Bang, diskusi. Apa yang mau diskusikan gitu aja. untuk Anda mau cerita ini Nabi Musa, Nabi Muhammad, monoteisme absolut. Kenapa? Dan Anda diskusikan apa, Pak? Enggak kenapa. Ya. Yang ini topiknya Yesus Saya manusia belum apa Tuhan saya atau yang bicara. mana topiknya? Saya persilakan Anda ini menuduh saya. ya. Oke, saya jawab ya. Sekarang Anda Pertanyaannya diskusikan Kak Esti apa? tadi ya. Ya, Anda diskusikan silakan apa? jawab. Gue turun ceramah. Oke. Bosan. Udah diam Bang Andre, udah. Gantian. Oke, Ya, saya jawab ya, bosan izin ya. ceramah. Tadi Bang Kaisti bertanya, bumi belum berbentuk kan? Ya. Halo? Iya. Jawab dong, di mana? Iya, saya kasih tahu dulu. Jawab aja langsung. Penciptaan itu 6 hari, Kak. Jadi di kalimat saya itu sudah membuktikan pada mulanya bumi Iya, belum nah. berbentuk. Satu, dan Barangkali- kosong. Berarti bumi sudah dibentuk. Kemudian bumi sudah dibentuk Pertanyaannya dalam apa gulita. Al-KTP? Itu samudra sama airnya dari mana? Bumi belum berbentuk loh. Setelah bumi Dan kosong diciptakan, nih. airnya kan cuma air, Kak. Samudra raya. Bumi kan belum berbentuk. Bumi kan belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra. Samudra kan bumi belum berbentuk. Itu samudra dari mana? Kita nanti setelah saya bicara. Bang Jerus putus-putus Dengar. suara Bang. itu cerita pada mulanya bumi diciptakan itu maksudnya. Bumi kan belum berbentuk. Bumi belum berbentuk. Bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, gelap gulita menutupi samudra kan belum berbentuk. Kok bisa ada samudra? Oh. Kata dan kosong itu, Kak, berarti sudah diciptakan, Kak. Kosong. Kata dan Kemudian kosong. Ya samudra. kan kosong. Bumi belum berbentuk. Kosong itu loh. sudah ada gitu. Kosong itu sudah ada gitu. diciptakan buminya, tapi masih kosong. Iya, bumi belum berbentuk. Artinya buminya belum ada. Bukan Iya. begitu. Masa buminya belum ada? Kan kosong katanya. Ya Berarti- kosong itu ya artinya nggak ada. Iya. PA. Tapi gimana sih? Kosong Yang berarti namanya gimana kosong kalian berarti mengerti hampa, bahwa bumi nggak itu ada kosong? apa-apa. Gimana Namanya sih? kosong, di situ kan tertulis kosong. Iya. Nah, berarti Bang, belum ada apa-apa sebentar. kan? Ya, izin Bang ya, sabar Oh, ya. bisa ada bumi mah. Roh Tuhan bisa Bumi, yang lain tanya di dulu, atas bentuk samudra. bumi menurut Anda tuh bagaimana? Bentuk bumi, Bumi itu menurut bagaimana? Bang Ali itu bagaimana? Apakah ada pohon-pohonan atau Pada ada mulanya daratan atau kosong, gimana? gelap gulita menutupi samudra. Ya udah. Bukan begitu, Bang. Ah, Pada awalnya, itu pada Tuhan mulanya bilang bumi ada belum air. berbentuk. Airnya Iya, di mana yang letaknya? dimaksudkan bumi, Bang. Sebentar, yang dimaksudkan bumi itu berupa air dan daratan. Tetapi waktu bumi itu belum berbentuk masih air Berarti sudah semua. ada. Makanya dibilang sudah samudra. ada, bukan kosong berarti. Berarti sudah ada. Iya, masih Kenapa kosong, dikatakan belum ada kosong? daratan, belum ada Di pohon, situ sudah belum ada dikatakan tumbuh-tumbuhan. kosong. Itu Sudah kosong namanya, dikatakan. Bang. Yang Ya. dikatakan kosong itu belum diciptakan. Ada Iya, berbagai berarti jenis. belum ada gelap baik- gulita yang baik ada. pohon-pohonan, Ya. baik. Yang Gimana ada sih? gelap gulita belum ada. Jangan bernarasi Udah, copot kalian. udah, Jelas di situ udahlah. sudah dikatakan Udah, bahwa di sekarang situ ada begini aja, kosong. begini aja, Bang Ali. Berarti belum Bang- ada apa-apa Bang Ali. gelap gulita yang Bumi ada. itu memang Oke. Begini kosong. aja, teman-teman Kristen. Kalau gitu saya tanya, bentuk bumi itu apa, Bang? Menurut Bang Ali? Mana sih? Dengar dulu. Menurut Bang Ali bentuk bumi itu apa? Kayak apa? Dengar dulu. Teman-teman Kristen, Kan ada teman-teman muslim, daratan, begini aja. ada Kalian itu pepohonan, ada posisinya tumbuh-tumbuhan, nggak usah pada ribut, teman ada Kristen, teman Islam. lautan, begitu loh, Bang. Al, Anda Jadi kan belum Yerusalem, berbentuk, belum Anda buktikan bukan aja ini. dipisahkan gitu loh. Mana Taruh daratan, sini mana tengah. lautan belum dipisahkan. Bang- Makanya Bang dibilang masih Yerusalem, kosong. kita buktikan ini aja dulu. Apa? Kalau mau Apa Gimana dibuktikan makhluk Bang hidup? Yerusalem? komparasi, ini buktikan ini. Iya. Sini, taruh saya di tengah. Kalian pada ribut aja, yuk kita keluar sama-sama. Saya keluar dari rumah nih, saya mau kelihat ya. Keluar, kita sama-sama keluar, kita ngeliat ke langit. Yang mana yang punya tiang? Apakah langit punya tiang menurut Quran atau menurut Bible kalian? Itu aja. Ngeles, paling ngeles. Nah, selesaikan dulu satu pertanyaan, Bang.
Kalau kita kemana-mana banyak juga pertanyaan kita sebentar bang. Kalau mau begitu bang. Itu kan alegori. Banyak juga pertanyaan saya yang tidak dijawab. Nggak usah seret. Itu Ayo saya tanya gimana sunat di. Ayo kita mau saling bertanya kok. Ya, Ada nggak sunat di Al-Quran? Fungsi sunat ada nggak? Al. Siapa yang perintahkan? Ada nggak di Al-Quran? Sudah saya Nggak ada kan? jelaskan. Ini aja kalau Jadi jangan saling menyerang satu dulu bang. Selesai Jelas satu ini dulu kamu dulu, baru jawab. lanjut lagi. ini. Kosong tadi berarti Jadi nggak ini ada ditertib apa-apa. gitu. Al-Quran itu tidak apple to apple. Belum selesai satu, lanjut lagi kan lain lagi pertanyaannya. begini Itu modelnya namanya nyerang, bukan berdiskusi. Copot ayat. Gitu loh, Bang Jerusalem. Bang Yerusalem ini begini modelnya, Oh, copot-copot iya. ayat. Iya, langsung yang lari lebih- kemana-mana. iya, Yang mengerti. satu ini belum selesai. Kok cuma-cuma Ini begini sistemnya ceritanya? susah kalau pertanyaannya banyak kayak gini. Karena Sistemnya kalian- gitu loh, Pak. Ngerti nggak Pak Jerusalem? Kalian itu tadi dengar dulu Vera, dengar dulu. Kau itu tadi saya dengarkan, saya perhatikan. Kau selalu bilang mestinya Quran begini. Mestinya, makanya saya hadir di atas. Baru saya katakan itulah bedanya. Firman Tuhan kalian itu bisa diatur-atur karena buatan manusia. Iya, sudah tahu bang. Sedangkan Ini Al-Quran pertanyaan Tuhan belum kami dijawab tidak bisa bang diatur-atur oleh Yerusalem. manusia. Pertanyaanmu itu semua kita simpulkan saja bahwasanya yang mana intinya kan begini, kalian lagi berbicara membuktikan yang mana yang kitab suci firman Tuhan 100% Al-Quran kah atau Bible. Mari kita buktikan. Itu aja. Oke siap, buktikan Bang Yerusalem. Buktikan. Mari kita main komparasi. Kalian kan mau ngajak main komparasi. Saya Iya, telan buktikan kalian dulu Bang semua. Yerusalem, buktikan. Oke, mari buktikan dulu. Kita mulai mulai start dengan ini dulu, ayat per ayat, oke? Yang mana Ayub 26:11 berkata, langit bergoyang, tiang langit bergoyang-goyang, yang tercengang oleh hardiknya. Kemudian di Al-Luqman 10 dia menciptakan langit tanpa tiang seperti yang kamu lihat. Nah sekarang kita semua keluar atau saya yang keluar, saya akan open cam, saya akan lihat di langit apakah ada tiang atau tidak. Tunggu sebentar. Nggak ada tuh Begini di langit. Bang. Saya udah keluar Begini Bang rumah. Yerusalem. Oke, saya juga bertanya bang. Tunggu sebentar bang. Saya Ada yang tanya bisa bang buktikan? Bang Yerusalem. Ini baru Mana satu ayat. buktinya? Yang Buktikan Tunjukkan dulu, juga bukti jangan yang lain bertanya, kalau Nabi kalian Muhammad jawab lahir deh. langsung disunat. Ayat Al-Quran Aduh, dan aduh, banyak aduh, ayat aduh. Itu Ayo, dulu kalau mau seperti dijawab, itu jangan kemana-mana kau. Jawab Kau dulu. KTP, Jawab kalau dulu. kamu ribut, ya. Kau diam dulu, nanti sama saya. Ya, buktikan dulu yang lain yang ditanyakan sama Bang Jeru. Jangan Itu ngerotos pertanyaan di situ. bodoh bang. Masa tiang Pertanyaan langit bodoh. ditanya? Iya, kan dia ada di bibelmu. Itu kan Iya, tertulis itu di kan kata bibelmu. kiasan bang. Harus Kata paham lah kiasan. secara logika. Dari mana hermetika apa yang kamu gunakan untuk mengatakan itu kiasan? Harus Coba. Ya, Hermetika konsepnya. mana yang kamu gunakan untuk mengatakan itu? Apa Konteks sumbernya? dari awal, baca dulu, Bang. Apa Jadi paham. sumber kamu mengatakan itu adalah kiasan? Dari konteks dari awal. Baca Konteks dari ayat awal satu, ya. gimana? Baca Di dari- situ dari ayat dikatakan satu. tiang langit. Tiang langit itu di mana tiang langitnya? Itu yang menjadi Ya harus pertanyaan. baca semua Bang Ali. Baca semua gimana? Orang di situ Dari dikatakan ayat tiang 1 langitnya kalau mau tahu bergetar. arti dan tujuannya. Di situ ayat tiang itu, langit kata-kata itu. bergetar. Ya, tiang langitnya mana? Itu yang harus kami minta kepada Anda. Oke, iya, sebutkan ayatnya saya baca yuk. Sebut ayat berapa tadi kamu bilang? Ya pertanyaannya. Di mana tuh tiang langit? Ayub 27. Ayub 27 ya, saya baca dari 20 ya. Ketahuan langsung di situ nanti. Enggak, Ayub 26 nomor 11. Ayub 26 nomor 11. Ayub 26 ayat 1 sampai 11. Ini konsepnya, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Bermu mengatakan Ayub itu menjawab. apa? Jangan menjelaskan ya, bacakan dulu, jangan menjelaskan. Ya, ayat 26 ayat 1 sampai 11 saya baca nih. Bentar. Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat
dan pertolonganmu kepada tangan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kuajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kunyatakan? Roh-roh bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung pembatasan antara terang dan gelap. Nah, ini ayat 11-nya nih. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijakannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya yang menembus ular. Wah, langit bernapas, tangkas. wah, ih, keren. Langit bernapas. Semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Ini bang, ini nubuatan tentang Yesus ini bang. Langit Waktu bernapas menyeberangi pakai sungai Galilea, Silakan mulai. langit bernapas pakai apa? mereka menaiki perahu. Silakan Yesus Yesus itu oleh mereka diri nafasnya langit ya, bernapas, asumsi bukan boleh, silakan. langit Yang bernafas ya penting gitu ya, ujung-ujungnya Narasinya ngawur. itu kan menafsirkan isi alegoris. Alkitab kami ya. Langit Itu bernapas kan pakai apa? alegoris. Itu bukan langit bernafas, tapi di situ dijelaskan oleh nafasnya langit menjadi cerah, bukan langit yang bernafas. Gitu Baca loh. lagi, baca Silakan, lagi. Jadi Kak, kalau sebentar Anda kak, ini nubuatan tentang Yesus waktu menyeberangi sungai Galilea. Silakan. Waktu mereka itu kena badai, jadi Yesus mengangkat tangannya dan badai itu reda. Ya, tiang langitnya di mana? Silakan Tiang kalian. langit. Tiang langitnya di mana, Bang? Silakan kalian menangkan. Tiang langit Kalian itu berdefinisi petir sendiri. badai itu bang maksudnya. Yang penting Petir itu ujungnya, kan kayak yang penting ujungnya saya sudah bisa tebak. Alegoris. ini cerita nubuatan bang, nubuatan. Al-KTP, Buatan. Al-KTP Anda ini sepertinya seperti abu-abu. Anda tidak cocok menjelaskan begitu. Anda jujur aja. Mulai Itu jangan Anda sembarangan menafsirkan, ya. Ya betul, Bang. Betul, sembarangan Ya, ya. jangan Anda harus jujur aja. Ya. Itu menurut firman saya Tuhan. terserah dari abang, kan ke abang sampaikan juga lah kalau ada yang beda dari abang. Dengar. Enggak apa-apa. Tapi kita Coba kau jawab. Silakan Enggak, bang Andre jawab sekarang. Bang Andre jawab. begini, Bang. Silakan Ah, kau Itu jawab. berasumsi. Itu bahasa-bahasa, ha. Firman Tuhan secara baik namanya astronomi, baik namanya hukum langit atau apapun itu tidak sembarangan dijelaskan, diapakan. Adapun katanya tiang langit bukan seperti tiang, dia berbentuk tiang. Ya. Itu secara kasat mata banyak hal-hal. Banyak bentuk yang tidak bisa kita jelaskan. Iya, Andre Ya. dibilang dia petir, Bang. Kan ngada-ngada, Hah? Bang. Dia bilang petir, ngada-ngada, Bang. Tapi dengar, aku mengatakan itu oleh firman Tuhan di luar nalar akal manusia. Secara urutan itu memang jelas bahwa ada urut-urutun yang bisa masuk akal. Jadi ini bukan masalah tiang awan. Bisa anda katakan bahwa itu penopang awan, bisa anda katakan itu petir, bisa anda katakan, Ayub ini secara
secara misteri mengatakan hikmatnya, ya, dia di luar logika manusia. Tapi tiang langit, Secara Bang. transden dia langsung hikmat dengan Tuhan mengatakan. Bang, Ini namanya hukum, hukum alam, hukum Bang, langit. Bang Andre, tapi Yang tiang tidak bisa langit dibahas. kok. Tiang Oke. langit, Bang, tiang langit. Bang, yang langit bukan berbentuk tiang seperti yang Anda katakan. Iya, Oh. kalau dengar dia. Di situ jelas tadi dikatakan tiang langit. Biar Tadi mereka- Anda mengatakan biar itu mereka bereksegesi bentuk mandiri atau hukum, berasumsi berarti biarin aja, hukum biarin. ketetapan. Berarti Biarin aja, tetap sudah bahwa Biarin langit mereka itu bereksegesi bertiang, mandiri, bukan? berasumsi liar. Maka Begini, Bang. mana tiangnya? Begini, Bang. Secara jelas dikatakan awan itu tidak punya penopang. Tadi kan sudah dikatakan awan tidak Aku punya penopang. bertanya tentang tiang langit. Aku bertanya tentang Ya, liang jadi- langit yang Anda katakan adalah suatu ketetapan. Maka Jadi yang dimaksudkan, karena Bang, itu adalah ketetapan, maka saya meminta kepada Anda tolong tunjukkan Begini, kepada Bang. saya di Bang mana Ali. tiang langitnya. Bang Ali, Ya. Anda tidak bisa membuktikan tiang langit itu secara logika, secara kasat mata. Di mana? Ya. Tadi Anda mengatakan Ini masuk itu ayat. adalah fakta. Anda katakan itu tadi Anda mengatakan bahwa itu semua adalah berkata tentang fakta. Jadi saya meminta kepada Anda faktanya di mana ada tiangnya langit. Begini, Bang, dalam dunia Dunia apa Langit. lagi? Dunia congor. ini Bang, kita sudah berbicara Dunia congor termasuk ya. Dunia Nah, congor. Aduh. Anda, Bang, Faktanya tadi Ini- kan Anda mengatakan itu faktanya. ini kan Bang, ini kan udah astronomi. fakta Ini kan udah tentang astronomi, apa ya? Bang. Ya, udah astronomi. Ini kan udah- Jadi apa ini? Nah. Jadi apa itu? Bang, ini Bang, Faktanya di Kita mana tidak ada bisa tiang langit kita tidak itu? bisa mendefinisikan Tidak bisa tiang langit itu gimana? apa. Di mana fakta? Kamu tadi mengatakan itu adalah cerita tentang fakta alam semesta. Jadi Iya. karena itu adalah fakta alam semesta, maka saya meminta kepada Anda untuk menunjukkan kepada saya faktanya adanya tiang langit. Justru begini, Bang, saya tidak bisa melihat atau membuktikan secara kasat mata bahwa tiang langit dimasukkan Ayub itu seperti apa. Dan itu sudah itu sudah berurut dari kisah-kisah. Oh, berarti atau asap penjelasan yang lambung, dijelaskan Bang. apa maksud tiang langit. Tiang langit Ini itu asap harus lambung. Anda diketahui. coba makanya mengkomparasi Quran dengan Bible kalian. Ini harus dilihat, Bang. Ini jangan Anda bedakan fakta yang di bumi dan di langit. Banyak rahasia di langit. Di mana tiangnya? Harus dibuktikan dong dengan fakta. Tadi kamu mengatakan itu adalah fakta. Di mana buktinya bahwa langit itu bertiang? Bang, Anda sudah baca tadi ayat yang dibaca Mana tiangnya? Mana bahwa tiangnya? tiang langit. Ya, Iya, tadi si KTP mengatakan tiangnya Bang. itu adalah petir. Kamu mengatakan tidak. Yang mana yang Bang benar Ali, tiang? Bang Ali, Bang Ali, Bang, jangan maksudnya masukkan si dalam Andre nih tiangnya itu goib, hanya bisa ditengok di kasat mata doang. Goib. Tapi gini Dong, yang ya. jadi Halu masalah dong, ya. bergoyang-goyang kayak berdisko gitu. Iya, kok bisa Goyang tahu dia dong. bergoyang ya? Kok bisa tahu dia bergoyang ya? Halusinasinya Kalian ini bergoyang-goyang lucu, berarti. Bang Mabuk Kaisar sama Bang kayaknya Ali itu yang ini nulis. lucu. Mereka bergoyang-goyang karena sambil memuji Tuhannya. Kan muji Tuhan goyang-goyang. Dalam nama Yesus, dalam nama gitu loh. Bang Ali, apakah bisa Anda buktikan seperti dalam ayat-ayat yang seperti serupa dengan Al-Quran dengan seperti yang dikatakan dalam Alkitab ini, Bang? Di dalam kisah-kisah Ya, oke. tulisan langit dan lain-lain. Hanya kau yang bikin yang enak saya. Jangan Anda, Bang Ali, yang langit bisa saja berbagai bentuk dimensi atau yang bisa kita pikirkan apa yang dimaksud Nah, kita Ayub ini. buktikan lah. Kamu tadi kan fakta yang bisa dibuktikan kamu bilang. Maka buktikan kepada saya bahwa tiang langit itu pernah ada. Oke, ada. begini, Bang. Ya, di Premisnya, mana? Bang, begini, Bang. Ceritakan dulu. Bang. Iya, ceritakan dulu atau buktikan dulu kepada saya di mana. Itu kan fakta yang harusnya divalidasi ya kan. Maka Oke. ditunjukkan buktinya di mana tiang langitnya. Tadi kan kamu mengatakan itu fakta. Aku ngomong kompor pernyataan kamu aja. Ya.
Di mana Begini, tiang Bang. langitnya? Oke, Bang Ali. Jangan kamu bernarasi secara dengar. asumsi, Bang Ali, kan gitu. Anda harus, kita harus bisa berbagi diskusi. Kalau dikatakan Bang AKTP itu sebagai petir, atau semacam awan tiang penopang, atau sebagai apa bentuknya? Apakah bisa Bang Ali bisa menunjuk atau menyangganya apa yang dimaksud yang langit seperti kata Ayub dalam kitab hikmatnya itu? Kitab hikmatnya itu, ya. Dan saya katakan tadi kita belum tentu apa yang dimaksud yang langit dan bisa berbagai macam referensi ataupun pendapat dari beberapa orang. Yang ngawur ya. Berarti pendapatnya ngawur ya, karena Abang di situ memaksakan berarti yang tidak bisa. Bibel Anda itu ngawur. Makanya abang itu lebih maju, membuktikan abang lebih bahwa maju diskusinya. Bibel Anda itu adalah kitab ngawur dan halu. Nah, itu Ya, Bang Ali. Ya, betul Bahwa ya. Anda belum bisa berarti juga. memahami, Anda belum bisa memahami hikmat dari kitab memahami itu. apa? Anda tidak bisa. Anda bisa Memahami bisa apa? Di mana buktinya? Tiang langit tidak bisa dibuktikan. Iya, ini Mana termasuk buktinya? Mana abstrak. buktinya? Ini termasuk abstrak. Bang Abstrak. Ali. Di mana tertulis Makanya abstrak Anda- di situ? Di mana ada definisi ayat itu sebagai abstrak? Di mana tertulisnya atau menjelaskan Itu kan- bahwa itu ayat Bang. abstrak? Ini, Bang Ali. Mana? Ini Mana yang diceritakan datanya ini. mana? Hah? Dia Di luar buktikan tadi bumi. kan aku mengkonfrontasi pernyataan Anda bahwa itu adalah fakta, kamu katakan. Bang. Jadi kalau itu adalah fakta, maka tolong tunjukkan kepada saya faktanya di mana ada tiang langit. Gini Bang Ali, izin dulu Bang ya. Ya, Jadi saya informasikan, saya dulu masuk pendidikan ataupun masuk sekolah penerbangan. Saya mengundurkan diri jadi pilot karena gara-gara ada tiang langit, takut ketabrak Bang. Itu aja Bang. Lanjut. kamu meyakini juga Bang Thomas. Alamak, meyakini juga ada tiang langit. Aduh. Begini, Atau Bang. Akal kita yang kalaupun Anda salah mengatakan- atau memang kitabnya yang salah? Bang Kaisar, kenapa terjadi, Bang? Kenapa terjadi turbulensi? Aduh. Ataupun di goncang langit antara di atas awan pesawat dan itu menjadi goncang. Kita bukan masalah, ini bukan masalah tiang langit ya. Kenapa Masalah bisa? apa Bang? lagi? Kita jangan ngawur lah kemana diskusinya. Kenapa ngawur, Diskusinya Bang? satu, Ini kan- ngawur itu. Ini kan suasana di Jangan langit. Langit ini kan ngawur, berlapis-lapis. jangan ngawur. Ada apa, Yang Bang aku Ali? Abang minta ngerti nggak? tunjukkan sama aku. Kenapa tiang ada terjadi turbulensi langitnya. pesawat? Bang Ali, Hah? Bang Andri, gini Kenapa? Bang Andri. Oke, aku jawab ya Bang Andri. Karena pesawat itu mengalami tiang langit ini Bang berdangdut ria Bang, berdisku, bergoyang-goyang gitu Bang. Jatuh. Oke, kalau begitu pun nggak masalah, Bang. Kalau begitu masalah. Anda mau jokes cerita atau gimana ceritanya, tapi tetapi menurut pribadiku, Anda bisa membaca, Anda tafsir mengenai ini, Anda bisa membaca tafsir Alkitab sesuai dengan ayat ini, Bang. Biar Anda butuh penjelasan. Tapi dalam saat ini saya belum bisa menjelaskan apa yang dimaksud tiang langit, bukan seperti tiang-tiang yang Anda katakan itu berbentuk tiang besi atau bagaimana pun bisa menghambat. Ada suatu suasana ataupun dikatakan sebagai benda-benda yang tidak terlihat dalam langit atau penopang atau apapun. Mengapa langit tidak berdiri tanpa penopang? Jangan. Kenapa? Awan-awan. Kita Bang, ini di dunia abstrak, Bang. Halusinasi di koma. Anda mau bicara Halusinasi lagi nih. bicara dunia abstrak. Cerita Anda bicara halusinasi dunia kamu abstrak. sini. Aduh, Bang, halusinasi. halusinasi pula Bang ini. Ali, tingkatan Anda secara begini, Anda komunikasi, Anda tidak maju-maju. Anda Ya, hanya cerita justru begini. kamu Hah? Intinya gini. Anda mau cerita dunia abstrak. bagaimana Anda mencerita majunya? meteor, Kalau mencerita meteor, Anda mencerita apa lagi, bintang-bintang. Halusinasimu yang nggak Halusinasi. laku, kawan. Halusinasi itu. terserahmu, Bang Ali. Jangan kamu menjadikan halusinasimu sebagai fakta.
Yang saya minta ya klarifikasi dari pernyataan kamu bahwa ayat daya ini apa itu ayat 26 nomor Yang 11 dikatakan ayat adalah itu adalah fakta. hikmat firman Maka Tuhan. saya meminta kepada Anda, tolong ditunjukkan di mana tiangnya dan terbuat dari apa tiangnya. Kok terbuat dari mana? Ini langit terbuat dari mana? Bayang-bayangkan terbuat dari mana langit, Bang? Dari cuaca, dari mana? Karena tiangnya kan. Atau Di situ kan diceritakan tiang. atau berbentuk Di situ apa? diceritakan dia bertiang, langitnya bertiang. Oke, next. Anda tidak lanjut-lanjut begini, Bang. Kita next yang lain aja. Ya? Iya. Oke. Next. Ya. Ganti yang lain. Next. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari kita ya. Perasaan Oh, pertanyaan. dari kita sih. Lah ini kan Perasaan kalian aja ini yang yang sekarang bertanya. Ya, biarin Bang Ali. Tadi lu udah tiang, gantian lah. Biarin Bang Ali, biarin. Iya, ya. Oke, siapa yang ingin bertanya di sini? Saya, Bang Andre atau Alkatoto? Ya kakak aja ya. Oke, saya ya. Nanya pun nengok Google dulu. Enggak. Ya, minta tolong jelaskan isi ayat dari Al-Naba 33. Tolong jelaskan. Jadi udah selesai nih soal tiang langit. Udah selesai di Udah, situ. Bang Kita Jero. nggak bisa jelasin sesuai tafsiran. Nggak selesai. Berarti jelas Jelas dulu, berarti dulu dong. Ayat yang ada tujuh. Jadi Pemahaman manusia. diskusi itu begini, Vera. Diskusi itu begini. Submateri satu tema kita tuntaskan, kalau mau ditutup, conclusionnya dulu, kesimpulannya tidak ada ya, langit bertiang ya. Ya. Tidak ada bang. Tidak ada. Jadi conclusionnya fair play, adil, bahwasanya Al-Quranul Karim menjelaskan di surah Al-Quran yaitu Al-Luqman 10 mengatakan Allah menciptakan langit tanpa tiang, sedangkan di Bible mengatakan langit bertiang. Clear ya, berarti sudah kita serahkan kepada netizen. Clear. Penilaian kepada netizen ya. Oke, Oke, clear. nah, itu membuktikan bahwasanya yang mana yang masuk akal dan tidak masuk akal. Oke. Berarti Oke, close case iya, ya. Bang. Clear. Anda akui ya. Apa tadi, Iya. Oke. Vira? Oke. Tolong jelaskan isi ayat dari Anda akui ya. Nanti dulu satu konteks. Nanti dulu. Vera, nanti dulu. Nanti kita ke situ. Sebentar. 15 detik. Berarti conclusion ya, Vera. Kau akui bahwasanya untuk satu kasus submateri mengenai penciptaan langit dan bumi, Al-Quran tidak apple to apple dengan Bible Anda. Oke? Iya, iya bang. Beda bang. Iya. Tidak apple to apple. Berarti langit dan Bible bumi Anda ada berbeda, Bang. jauh di bawah Al-Quran. Sepakat Iya, dulu itu baru betul. kita Jauh lanjut masuk banget, ke iya. materi lain. Iya betul. Kita Ya, sangat sudah bang. jauh di bawah. Clear ya, Iya, udah benar. clear ya. Clear. Surat An-Naba berapa? An-Naba 33. Oke, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita yang umurnya mereka sebaya. Lalu diterangkan pula bahwa dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari cantik dan usianya itu. Seperti itu isi Itu yang ayatnya. mau ditanya. Iya, apa yang mau ditanya? Oke, yang saya ingin bertanya di sini, apakah di surganya orang Islam masih ada yang namanya seksualitas? Tolong dijawab. Ada. Baik, biar saya jawab. Ya, sebagai manusia, kenikmatan yang dimiliki oleh manusia itu bisa hidup. Ya, bisa hidup dan memiliki birahi. Ya, memiliki nafsu. Jadi, manusia itu memiliki nafsu itu adalah suatu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, diberikan Allah kepada manusia itu nikmat. Jadi di surga, alam surgawi adalah tempat surga kenikmatan. Maka apa yang kita nikmati, yang bisa kita nikmati di dunia, kita dapatkan juga di surga. Karena surga adalah tempat tempat pemuasan nafsu atau apa-apa yang kita
tahan di dunia, ya kan? Kita misalnya di dunia ini kita berpuasa, ya, untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Karena di kehidupan dunia adalah mencari bekal untuk kehidupan akhirat, yaitu kehidupan surgawi. Ya, alam surgawi adalah alam kenikmatan, Allah pelepasan hawa nafsu kita, diberikan kebebasan kita tanpa hukum, dan di sana juga lah kita memuaskan apa-apa yang kita tahan atau kita hindarkan diri kita selama hidup di dunia. Sudah? Oh, oke. Gini. Katanya, jadi surga itu menurut pemandangan orang Islam itu seperti apa? Surga itu suci, kudus, dan mulia atau seperti apa? Ya, namanya surga adalah tempat balasan kepada kenikmatan dunia yang kita tahankan, yang kita pertahankan diri kita, ya, atas kenikmatan dunia. Maka alam surgawi adalah alam pelepasan daripada kenikmatan yang tadi kita halangi selama hidup di dunia. Hanya karena Allah kita menghalangi diri kita. Hanya karena Allah, maka kita akan mendapat ganjaran atas pahala-pahala yang kita perbuat dengan cara diberikannya kebebasan kepada kita untuk menikmati kenikmatannya di alam surgawi. Ya, silakan. Oh iya, berarti itulah. Oke, baik. Oke, di sinilah Bisa, bedanya. sebentar, Vera. surga Saya orang bisa boleh Kristen tambahkan dan sedikit, Islam, ya? Vera? Oke, boleh. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh. 15 detik. Oke. Mbak Hesti bisa taruh saya di tengah. Saya mau bermain fair play. Ini kan kita cerita tentang surga. Saya ingin bermain fair play, bermain adil, tetapi harus syaratnya jujur. Oke, siapa yang teman Kristen di sini? KTP sama Bang Ali ya. Pertanyaan yang sama saya lemparkan kepada kalian berdua, yang Kristen maupun yang Muslim. Jika surga manakah yang Anda akan pilih jika Anda dihadapkan sama dua pilihan? A. Surga yang ada bidadari. B. Surga yang ada pesundalnya. Bang Ali pilih. Surga singkat, yang ada padat, bidadari. Tapi aku nggak mau Oke. tanya itu loh bang. Aku nanya Bang- Wahyu loh tadinya. Bang Ali Bidadari. laki-laki. Bang Ali laki-laki. Saya tanya, Oh ya, jawab singkat. jelas ya, surga. manakah yang ada Surga. Iya, jelaslah Surga. surga yang ada bidadari, karena jelas bidadari Cukup. akan Nggak menjaga usah keterangan, nggak usah diri, keterangan, kan nggak usah gitu. keterangan. Jangan panjang Nggak usah kali bang keterangan. Ali. Jangan panjang kali. Nggak usah keterangan, nggak usah Oke, panjang-panjang. di sini Bang intinya Ali, gini, kesimpulannya tuh gini. apa B? Sebentar. Ya jawab dulu Sabar itu, Vera, Vera. Aku udah dijawab. sabar Vera. Sekarang Al-KTP, you Christian. You Christian kan? Al-KTP, pertanyaan yang sama, Kristen, singkat KTP, jawab. Andre. Bang Surga mana Jerusalem. yang Anda akan pilih? Izin Bang Surga yang Jerusalem. ada bidadari atau surga yang ada pesundal? Bang Jerusalem, Anda jangan Nggak jawab aja. tunggu. Anda Ya, sebelum membuat pertanyaan, Singkat dulu, singkat. Kita bermain Nah, logika. Anda- Kita bermain Anda logika jangan- dan kejujuran. Saya ulang lagi. Anda diam. Logika. Anda diam. Saya ulang ya. Anda kalau membuat Bang Ali, pertanyaan saya fair play. harus jujur. Sebentar. Bang Bang Ali Jerusalem. jawabnya singkat loh. Bang Ali Jangan jawabnya Anda singkat. membuat Kau pertanyaan. jawabnya singkat. Nggak usah panjang-panjang. Abang Ali, saya tidak bicara dengan Anda. Anda Saya tanya menyeret sama Bang Ali. pertanyaan Bang Ali, yang begitu. Bang Ali. Itu Sudah tidak dijawab fair. pertanyaannya Andre. Makanya pergi. Jawab tadi bidadari. Bidadari. Oke, Andre, yang mana kau? Gimana bang? Iya, gimana bang? Pertanyaan yang sama saya Surga lemparkan ke mana Bang yang Ali, kau saya pilih? lemparkan ke A. Anda. Surga yang ada bidadari. B. Surga yang ada A pesundal. atau B? Begini bang, Anaknya. sebelum Anda memberi Jawab aja pertanyaan, A apa B. Begitu bang. tunggu. Tunggu aja B, nanti baru kita jelasin maksudnya gimana gitu loh. B. Pertanyaan ini tidak Jawab etis. jawab dulu. Kok tidak Pertanyaan etis? Pertanyaannya emang Mati etis surga, ya, mati surga, orang mati 21, dari sananya juga nggak etis, udah nggak usah bingung Bang Andre. Mati Misalkan 21, nomor 31, terus surga ajarannya mati juga surga. emang udah nggak etis, mana ada di surga ada yang namanya seksualitas, itu kan ajaran halu. Mana ada ya surga ada yang namanya seksualitas, itu kan ajaran halu. Yang namanya surga Oke. itu kudus dan mulia, Ini- tidak ada lagi yang namanya Kamu persembuhan. giliran ditanya balik kamu. Dengar, Giliran ditanya balik kamu. yang kabur siapa? Ini pertanyaannya ini sudah Giliran ini sudah ditanya menyeret. balik kamu. Pertanyaannya udah nggak etis itu ya udah kita lihat aja dari Ditanya ajaran balik kamu. Oh, ini etis. ada di surga masih ada yang namanya seksualitas. Pertanyaan Itu kita. hak sebenarnya. Ini etis. Bang Jerusalem, Nggak etis, emang nggak etis. Bang Jerusalem,
Anda membuat pertanyaan sekalian Anda memberi kesimpulan karena ada yang kita bisa Ini Semua sangat ada objektif karena datanya. dua-duanya ada dalil. Itu ada Ya, gimana? datanya Iya. semua. Dua. Ada Dan dalilnya dua-duanya semua dalil. itu. Iya, datanya ada, tapi maksudnya apa? Baca Maknanya Wahyu 19 nomor Di situ yang aku 7. bacakan itu Ya. di surga juga Baca. disediakan Baca. bagi Baca. mereka kenikmatan seksual berupa gadis-gadis berpayudara Oke, montok lanjut Vira. dan berupa Ini- kebaya gitu sih yang saya tahu isi ayat dari ayat itu. Ya itu dia. Iya, di dalam Matius Pokoknya 21 nomor ayat Al-Quran 31 itu udah dijawab loh, itu kita udah tuh. dijawab. Iya, iya, kita Firman tahu. dari Dijawab Tuhan. Vira, kenapa Kita ditanya tahu. balik ngamuk Vira? Iya, kita Ditanya balik Gini kok loh. ngamuk Vira. Gini. Ditanya balik kok ngamuk. Oke sekarang gini ya. Izin ya saya izin. Ditanya Saya balik izin ya. kok ngamuk. Itu Yang jawab ini dulu, saya jawab dulu, izin. jawab Kesimpulan dulu. saya Jawab dari dulu. isi ayat itu. Maka Tuhan berfirman. pertanyaannya sederhana. Iya, Bang jawab Ali, dulu pilih A ini, atau B? jawab Bang Ali, dulu, pilih A atau jawab B? dulu. Nggak fair loh, kita adil loh mainnya. Oke saya pilih B. Kan perempuan Jelas. kau diam dulu. Bang Ali. Ya, ya Bang. Bang Ali A atau B? Ya Bang. A, oke. Vera, diam. Aku Andrew, kau pilih A aku atau B? tentunya tidak akan memilih B karena B itu sudah bekas orang lain Bang itu. Ali pilih A atau B? Sudah. Ya, A Aku atau B? pilih A lah. Karena bidadari ya bisa A jadi atau B? menjaga A dirinya. atau B? Saya tidak tanya itu. Lah, Saya tanya. Saya bidadari tidak lah. tanya. Udah Bang Ali jawab kajian kali A, jawabannya A. Sudah. Bang Kaisar, A. Oke, Andrew. Andrew, kau pilih A atau B? apa B? apa Bang? Andre pilih apa Oke, B? Andrew, A atau B? Begini Bang, sebelum Anda menjawab, Abang jawab dulu. Anda pilih A. Ditanya susah kali. Tunggu dulu. Enggak begini jawab apa? Dengar dulu. Ditanya susah kali. Abang, Gini ya. Pertanyaannya Abang tanya apa dulu, B? Abang jawab dulu pertanyaan Dari Vira. adanya perintah Baru aku menjawab. prosedural itu yang sudah Apa, diampuni Be? oleh Tuhan dan ditempatkan di surga gitu. Pertanyaan Anda itu sudah membengkokkan. Pertanyaan itu sudah kamu Udah gak usah hebat berubah Bang Andre, makna. itu yang pertanyaan gak etis karena apa kamu ajarannya tidak sesuai dengan pertanyaannya gitu. Ini udah gak fairan kalau soal itu. Makanya Dapurnya sudah lengkap. Bang Jerusalem, Bang Kan kau Jerusalem. bicara Aduh. dua bidadari. Ditanya balik kamu. Bang Jerusalem. Mana Vira? Saya ikuti. Ya, sebelum Anda menjawab pertanyaan Vira, coba bacakan ayatnya. Coba Ditanya. bacakan ayatnya. Udah dijawab Bang pertanyaan Jerusalem. Spira Tungki. Hah? Udah dijawab pertanyaan Spira itu tinggal udah dijawab pertanyaan Spira. Kau aja yang Belum Tungki. dijawab. belum mau dijawab. Empat nomor Bang 14. Jerusalem langsung membawa pertanyaan. Belum, Langsung membawa saya belum dapat pertanyaan. jawabannya. Langsung dipotong. Dijawab Tadi dulu udah itu, dijawab Vira. sama Bang Ali Tungkian kali Claire. Enggak gini loh. Maksudnya saya Mana ingin bertanya, jawaban itu? Tuhan kalian suci tidak? Tuhan kalian mulia kan? Suci. Iya, suci dan mulia. Gila. Apa ada Karena kata-kata Tuhan suci kami tidak keluar dari Tuhan lubang. kalian. Itu jadi pertanyaannya. Bentar, aku jawab dulu Bang Ali. Bang Ali. Tuhan keluarnya air seni. Aku jawab dulu ya. Kau diam dulu. Kau perempuan diam. Ini Bentar Bang, laki-laki Bang urusannya. Jerusalem aku Ini jawab dulu laki-laki. ya. Enggak, Kau diam aku jawab dulu ya, aku jawab dulu Kau ya. kan yang membawa Di narasi. situ di maka kita Al-Naba. bermain fair. Ya aku jawab dulu ya Bang Jerusalem. Di An-Naba itu kan udah dijelaskan. Itu kan untuk itu yaitu di mana saudara iman kami mendapat tadi ya karena dia melakukan amal soleh selama di dunia dan dia akan berhubungan dengan istrinya yang punya pasangannya. Sudah dijawab Vira. Nah pertanyaan Bang Jerusalem belum kalian jawab. Nah saya ada tambahan pertanyaan. Kau tadi surga apa itu? Ada seksual. Nah di Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba telah sedia. Perkawinan anak domba telah sedia. Itu pertanyaan. Itu kan anak domba itu kan Yesus. Dan kalianlah pengantinnya. Mau laki-laki mau perempuan. Pertanyaannya, kalau kau sama Yesus, ya depannya lah disogok. Kalau Andre pantatnya yang disogok. Coba gue jelaskan. Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba. Di mana kalian disogok-sogok sama domba? Ya, sudah saya jawab. Oh, jangan ada menafsirkan. Silakan kalian jawab pertanyaan saya. Gini. Jangan ada Kami itu berdalil. Tadi kamu Taruh katakan saya di tadi kan tengah nggak apa yang ada diucapkan pernikahan oleh- di surga. Tetapi Apa yang Wahyu diucapkan 19 nomor apa yang 7 itu diucapkan sudah oleh- jelas.
bahwa kalian di situ diceritakan akan menjadi pengantin. Begini ya. Berarti Aku bilang ada pengantin, pertama. berarti ada pernikahan. Oke. Begini. Ini ceritanya dulu, di Vera. surga. Yang Jawab dulu. yang diceritakan di Quran kalian itu di surga. Perkawinan Bedanya atau kita ini cerita Ini tentang cerita di surga, PA. ini cerita di surga. Pernikahan atau Wahyu 19 itu cerita di mana? Cerita di surga. Kau Ayo dong. baca satu perikop itu cuma diambil poinnya aja. Itu kita cerita di bisa surga. cerita tentang Bible-nya sendiri dibantah. Malu dia. Begini Kak SD. Iya. Kak SD. Mbak Men Anda juga. mau mengutip ayat-ayat itu. Iya. Itu dalam kitab Wahyu. Mencari kesalahan kita Ya. gitu. Padahal ini Dan- cerita tentang duniawi, bukan tentang surgawi. Mana ada surga Itu kita? surga, PA. Surga kita nggak ada kawin. Kalau kau bilang itu di dunia, kalau kau bilang itu di dunia, Itu cerita dunia. Kalau Mana datanya? kalau kau bilang kalau itu di dunia, mana datanya Yesus mengawinkan kalian? Vera, Pak, Vera. mana datanya? Kalau itu di dunia, Vera. Tidak mana ada, datanya tidak. Yesus mengawinkan kalian? Tidak kawin, tidak. Tuhan Yesus Giliran dia Bible-nya mulia, dia dibantah. tidak kawin. Giliran Bible-nya dibantah. Karena Yesus kami tidak. Begini Kak Giliran SD. Bible-nya dibantah. Dengar dulu Kak SD. Ya. Kalau Anda mengatakan pernikahan, perkawinan, perjamuan anak domba, itu Anda Itu cerita berarti duniawi, kau ini nggak bukan paham cerita tentang Wahyu. Wahyu itu cerita Itu loh tentang apa sih? bedanya. Anda Bedanya harus sama benar-benar dunia. Dan orang Kristen itu Akan Bunda di satu perikop. seksualitas kalau di Bacakan surganya dari orang Yohanes. dan tidak ada lagi Bacakan yang satu namanya perikop. Ayo bacakan. Wahyu itu Biar tahu dia jelas surga itu. Bacakan dari Wahyu 19-nya semua. Wahyu 19 ayat Oke, 1 bacakan. sampai 7 tuh. Oke, bacakan. Saya tantang bacakan. Biar saya jelaskan. Bacakan coba. Kalian Kak nalar Oke, kalau itu oke, bahasa-bahasa bacakan ini ya, aku bacakan. Dan diamlah dulu bacakan. Kemudian ini di kelimanya, di ayat satunya ya. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Bacakan ya, dengar ini baik-baik. Korek dulu kuping kalian dalam-dalam, Iya, terus. Udah korek Iya, kuping, terus baca. ya. Iya, terus Ya, baca. korek kuping dulu, Iya, baca korek terus. kuping dulu. Udah Iya, ada baca baca dulu. dulu kan? Udah. Iya, baca terus. Iya, udah korek kuping ya, dengerin. Bacakan Iya. ulangi lagi. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring di himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil sebagian penghakimannya, karena ialah telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua dan ke-40 itu sungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta, dan mereka berkata amin, haleluya. Maka dengarkanlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar yang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru-geru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Cedar. Nah, lagi. Jadi masalahnya mana? Hah? Masalahnya apa? Masalahnya di surga Kamu kalian katakan juga tadi. ada perkawinan. Di sorga. Kau yang tanya, kau yang apa? Nggak belum. Betul. Masalahnya di Yang surga kiri. kalian juga ada perkawinan. Cuman Perkawinan. bedanya, kalau kami ini bedanya Allah memberikan kenikmatan kepada saudara iman kami laki-laki. Nah, sementara kalian Tuhan kalian yang nyogok-nyogok pantat kawan, Tuhan kok kalian Anda- nyogok-nyogok Anda kasar? punyanya Kok si Tuhan kalian Anda ada moderator nyogok tapi pantat Anda tidak kawan, sopan. Hei, Anda moderator, Anda tidak sopan. Justru Anda bikin Anda tidak sopan. asumsi. Nah, justru tadi kamu yang bertanya mengatakan Anda itu tidak di dunia. fair. Sedangkan Kami. data. Di sini Anda Anda tidak fair.
dengan sedikit. pernyataan Anda. Sebelum saya jelaskan, Anda tidak fair dengan pertanyaan Dengar. Anda, Andre. Anda dengar itu dulu, tidak Andre. cocok menjadi Andre, dengar dulu, host, Andre. ya. Andre, Anda tidak dengar menjadi dulu. host. Tadi kamu mengatakan itu di dunia. Anda itu Berikut sama penipu. siapa si cewek ini tadi. Anda itu penipu. Kamu mengatakan menipu gimana? Bibir kamu Oke, yang menipu. saya ya? jelaskan ya. Saya Berarti jelaskan. apa yang perlu kau Oke. jelaskan? Sedangkan Oke, saya tadi kamu jelaskan ya. mengatakan itu di dunia. Oke, saya jelaskan Sedangkan ya. fakta yang kita baca Begini, Kak. dan kita Orang dengarkan host. bersama-sama bahwa Wahyu 19 nomor 7 30 tahun. itu jelas mengatakan di situ adanya Oke. di sorga. Oke, sudah saya jelaskan. Oke. Apa yang harus Udah. saya jelaskan Kasih dia lagi? jelaskan, Silakan Bang Ali, dulu. kasih dia jelaskan. Sudah membantah Kasih dia, Bang Ali, perkataan Anda jelaskan. sendiri. Bang Ali kasih dia jelaskan. Anda nggak usah banyak cerita-cerita untuk menutupi saya penjelasan. Jelaskanlah, jelaskan. Ya. Anda ada jelaskan. Ya. Jelaskan. Bahwa perjamuan perkawinan anak domba itu antara jemaatnya, jemaat yang bersekutu Ayat dengan berapa Tuhan. tadi yang mengatakan di sorga itu? Ayat berapa itu? Pertama ya, ayat Pertama, 19 itu nomor perkumpulan. 1. Pertama. Itu Ayat perkumpulan semua. Pertama kan? Jadi 19 nomor antara- 1. Dengar, Ayat Bang Ali. 19 nomor 1 kan? Kamu mau Anda potong, bisa nggak? mau Iya, Bang ganti-ganti, Ali. baru Iya. berubah ayat. Aku dengerin si Andre, dengerin Bang Ali. Nah, Bang Anda Ali, bisa biarkan nggak dulu si Andre. dengarkan? Silakan. Oke. Bahwa perkawinan anak domba yang dikatakan itu adalah hubungan antara jemaat dengan Tuhan yang ada di surga. Anak domba siapa? Di mana? Anak domba itu adalah Yesus Kristus. Ada. Bahkan Tadi dikatakan kamu jemaat. mengatakan Itu itu. siapa? Hermeneutika mana kau Kita gunakan? anak domba siapa? Hermeneutika mana? Congor lagi kau, halusinasi Jemaat. lagi kau, logika mana lagi kau pakai? Kita Itu cari namanya- yuk, anak domba siapa? Sekarang Dengar. gini, jawabannya gini. Kalian baca Matius ayat 22. Kelari ke Matius Anda- ini dulu jelaskan. Anda tidak Kalian baca dengar. Matius Nih, ayat 22 30. Kalian itu penipu. Ini dulu Anda jelaskan lah. perkawinan dan perjamuan Baca anak dulu domba isi itu dari hubungan ayat antara 20 Yesus dan jemaatnya. Ini sekarang yang Bahkan begitu. dikatakan, Di ayat 19 nomor 1 jelas mengatakan di situ adalah sorga. ya, Yang menipu siapa sekarang? Anda yang Enggak. berusaha menutupi fakta bahwa Yohanes dalam Wahyu 19 nomor 1 iya Bang Ali, iya. Ya, terus sudah jelas terus? mengatakan itu pernyataan Iya. Yohanes melihat di sorga. Iya memang di surga. Itu bukan di Iya, surga, jelas-jelas memang di itu surga. masih di bumi. Kehidupan di Yang surga saya tahu itu diceritakan cerita di Di bumi. surga Ya, ini itu les ngapain dia itu? Bible dia dibantah. Enggak. Oke, sekarang gini, kalian baca Bible Matius dibantah. 22 ayat 30. Enggak, dia Bang Ali. ngerti. Pi Andre, tadi kau bilang itu jemaat. Nih, di dalam Biblemu yang dikatakan anak domba itu Yesus. Yesus. Anak domba. Nah, makanya di Anak dalam domba Wahyu itu kami, 19:7 gembalanya. perkawinan anak domba. Dengar. Perkawinan Makanya, kenapa makanya, Domba kami, dengar, ya, Esti, gembalanya. yang saya katakan Kenapa itu adalah kejam-kejam? Yesus dengan jemaatnya. Ini Anak domba itu adalah Yesus Tadi- Kristus. tadi kau Dan semangat. perkawinan Tadi- itu adalah antara Eh, hubungan Kristus dengan jemaat. Si Pira Anda tadi semangat jangan- kali bahas masalah Adnabal. Giliran dijawab dibahas ngamuk si Pira. Kita bisa membahas itu, kita bisa membahas itu antara hubungan dan istri, antara Kristus dengan jemaatnya, Hah? antara suami dan kita ikuti maunya Andre. Oke. Oke. Kita ikuti iramanya Andre. Andre katakan itu menceritakan tentang perkawinannya, menyatunya Yesus terhadap jemaatnya. Jemaat ini kan ada dua, perempuan sama laki-laki, ya. Kristen kan ada perempuan ada bukan laki. begitu. Berarti Yesus bukan ACDC. begitu Yerusalem. ACDC. Bukan begitu. ACDC. Artinya perkawinan itu persekutuan antara Kristus dengan jemaatnya, dan bahkan dibilang sebagai jemaat itu sebagai itu dalam kitab Ibrani itu dikatakan sebagai istri. Hah? Itu adalah Eksegese hubungan. Nah itu mandiri. dia perkawinan itu adalah jemaat sebagai istri, yaitu kau jemaatnya, kau istri Yesus. Kan nggak mungkin pedang laga pedang, kan nggak mungkin, berarti murid kau lah disogok sama Yesus Tuhanmu. Anda, Nah, kau sudah Anda menjawab, kau sudah dengar, menjawab. dengar dalam kitab Wahyu, dengar Dia sudah Dalam- menjawab sendiri. dalam kitab Wahyu Tuhan. Anda sudah Bacakan ayatnya. di dalam kitab Wahyu itu, dengar. Andre, Ya. Kau jangan eksegese mandiri. Baca dulu ayatnya, baru kau bereksegese. Sudah mandiri. dibaca Asumsi bahwa liar, itu terserah. dengar mana coba tadi sudah dibaca. Marilah kita kalau kau tidak mau baca, saya yang bacain. Atau kau mau baca? Oke, silakan baca. Marilah silakan kita baca. bersukacita dan- Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir ya dari ayat yang pertama. bersorak-sorai Perkumpulannya. dan memuliakan. Shh. Saya suruh kau Ya. baca, kau tidak mau saya baca, kau halangin. Oke, baca.
marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, huruf besar ya, karena hari perkawinan anak domba, huruf besar dua-duanya, telah tiba, dan penggantinya huruf besar telah sedia, telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Tuh. Di situ di Bang dalam Jeru perkumpulan putus-putus. dan di dalam kitab Wahyu itu perkumpulan semua orang-orang suci, termasuk jemaat-jemaatnya. Mereka memuliakan, jangan Anda ketawa, termasuk Anda bersorak-sorak dan memuliakan kemenangan Yesus Kristus, anak domba yang telah mengalahkan si ular naga tua itu. Itu perkawinan yang dibahas, coy. Yang dibahas Anda- perkawinan itu dengar. ada pengantennya. Kalau ada penganten berarti memang kawin. Nanti habis kawin Bukan begitu. Pantat kau Ini- sama Tuhanmu. Dengar, kitab Wahyu bukan begitu. Anda jangan Itu jangan hanya baca itu perkawinan, perkawinan dan penganten. Ada pengantennya. Bible sendiri. Perkawinan yang dikatakan di sini adalah hubungan antara jemaat dan Kristus, dan anak domba itu adalah Kristus, Itu cuma tulisan dan pengantinnya redaksional adalah ya. orang-orang yang berkumpul di situ, antara yang berbaju Mana putih ada. dan semua jemaat-jemaatnya telah siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus melalui kemenangannya. Makanya antara hubungan Kristus dan Ya pengantinnya udah, itu Andre, hubungan aku tanya Kristus lagi dan dulu jemaatnya. Andre, Malah, kau tanya kamu dulu. itu penipu. Andre, Sebentar. Andre enggak, Izin dulu. Andre, kok kalau Izin. habis kayak Andre, Resti, Bang Anda- dengar dulu, kau kalau kawin, Anda- habis kawin kau sama bini kau ngapain? Kau habis kawin sama jangan. bini kau ngapain? Jangan hubungkan antara Kau manusia kalau dengan habis Tuhan. kawin sama bini kau Jangan ngapain? hubungkan manusia Itu dengan pertanyaanku. Tuhan. Jangan hubungkan manusia dengan Tuhan. Kau Ini adalah wahyu. Kamu dekat. Ini- Kau ini kau adalah- habis kawin sama bini kau ngapain? Kau habis kawin sama bini kau ngapain? Anda salah tanya. Anda salah tanya. Bulan. Salah tanya. Masa Anda sandingkan Kau habis surga kawin, kau Anda yang ngapain? Kau Masa habis Anda kawin sandingkan surga ngapain? Anda yang berhubungan seks dengan ini surga? tolong Itu tidak. Malu Ini di dia, surga ini malu antara dia. roh. Ini roh, malaikat. Bacakan Malaikat, roh, malaikat. Malu ya. Jemaat. Di situ kekalahan, di situ Anda memalukan. Malu Anda ya. Bapak malu. Saya tangkap. Bang Andre, coba saya izin jawab ya. Iya, jawab. Izin jawab. Silakan. Oke, kitab Wahyu itu para ahli itu mengatakan kitab apokaliptik. Karena kitab itu selalu disalah tafsirkan karena bentuk karangannya yang tidak lazim. Makanya para ahli menyebutkannya itu kitab apokaliptik. Dia pernah ditolak, Bang, oleh beberapa kelompok-kelompok termasuk kaum Montanis Oke, dan aku ikutin kelompok-kelompok kok lain yang harga dianggap TP. sesat. Oke. Dari sini Oke, saya ikutin tahu. kok. Jadi Oke, kitab bentar Wahyu dulu, itu kitab Andre. terakhir dari Oke, perjanjian oke. baru. Ikutin kok harga Dulu juga TP. seperti Diam itu. Harga dulu, TP, dari Andre. sini saya tahu Diam dulu, siapa Andre. Diam dulu, Andre. Diam. Bukan, Ikutin ini kok harga serigala TP. berbulu domba ini, Diam harga dulu TP kok, ini. Andre. Diam dulu. Oke. Kenapa sini laki-laki mengejar perempuan? Diam, aku ikutin si harga TP. Aku ikutin, bentar. Berarti di dalam Wahyu dikatakan Tuhanmu Alfa dan Omega itu bohong ya? Itu bohong ya? Deal ya? Deal ya? Bukan, saya mengatakan, bukan saya bilang bohong. Berarti di dalam Para ahli Wahyu, mengatakan di Wahyu kitab Tuhan Wahyu itu itu Alfa dan kitab Omega bohong ya? apokaliptik karena Berarti bahasa di dalamnya itu tidak lazim, jadi pernah ditolak oleh beberapa kelompok. Oke, close case. Bukan saya bilang dia tidak benar, saya bilang karena Sebentar. Ini kita pemahamannya jalan di tempat nanti. takutnya salah tafsir gitu. Jalan di tempat diskusinya. Tidak bergerak sudah. Tidak ada salah dalam kitab Oke, Wahyu, sekarang cuma baik, Bapak kita bisa masuk ke main menafsirkan. Buktinya tadi Anda kan salah menafsirkan. Ada bahwa jalan di tempat kita. anak domba itu pikirnya itu jemaah bukan. Itu kita bisa menafsirkan sendiri tuh. Sudah. Sekarang kita Baik KTP, saya tidak percaya kamu itu bukan seorang figur. Kamu itu hanya bukan apa? lagi. Terserah Anda. Saya tidak menjelekan Kristen, tidak menjelekan Islam. Ngerti? Oke, Sini saya bermulai berdiskusi. Pak Jadi Rizal. Anda tidak Coba bisa ini. menuduh orang. Saya juga tidak tahu kau Kristen apa bukan. Jadi jangan saling sama menuduh di saling sini ya. menyalahkan. Ya, kita jangan saling menyalahkan Di sini kalau diskusi. Sesama saya saling dengan menyalahkan. Kita di sini tidak saling kenal ya. Tidak ada yang tahu rumah kau di mana, kau Sesama agama orang apa, saling tidak ada yang tahu. menyalahkan.
Jadi jangan saling menuduh. Kau ini begini, kau ini jangan. Selama saya tidak menghujat Jangan saling agama menjatuhkan gitu manapun, loh. berarti saya benar Kristen itu. Ajaran kita bukan untuk saling menjatuhkan. Iya betul. Sekarang gini, Saya menceritakan sesuai apa yang jawabannya Pak. di surga kami tidak ada yang namanya kawin mawin, itu ada di kalian. ayat Monitor nggak? ada di Sebentar. Matius Ya, 22 sebentar. ayat 28 sampai 30. Diam dulu Vera. Saya masih bermain fair play dan jujur ini. Pak Kaisar masih monitor. Saya adil kok, saya bermain, saya libatkan semua. Bang Ali, Kaisar, Benar, teman Bang. Kristen, teman Islam masih monitor. Oke, Bang Ali. Pertanyaan yang sama saya lempar ke Anda dan teman Kristen ya. Oke, tutup close case yang tadi. Bang Ali, saya mau tanya sama Anda, singkat jawabnya. Surga yang mana Surga yang Anda ada pilih? Jika ada bidadarinya. surga yang ada sungai dan buah-buahan. Surga yang ada mengalir. bidadarinya. Atau surga yang ada perang naga. Enggak, surga yang ini lihat di layar lebar. Surga yang ada sungai dan buah-buahnya. A atau B? Ah, Oke, baik. Surga penuh kenikmatan. Oke. Andrew, kau pilih A atau B, Andrew? Melintir lagi. Bingung jawabnya. Kalau gua pilih A, nanti gua kudeta surganya muslim. Kalau gua pilih B, emang ada di Bible-nya? Karena saya silahkan percaya di Bible saya, ya saya pilih B. tegas. Kalau saya pilih B. Oke, berarti yang kau narasikan tadi, yang kau bangun narasi tadi, surgamu penuh dengan kedamaian, sunyian, memuji-muji nama Tuhan, ternyata bertabrakan dengan kitabmu sendiri. Ya intinya gini, Bahwa kitabmu mengatakan di surga yang kau klaim tadi penuh kedamaian. Sebentar, saya belum selesai.